semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang Kalimantan Barat menurut 10 konsep geografi, serta membahas tentang kondisi fisiknya, kondisi sosial budayanya, dan sumber daya apa saja yang dihasilkannya. Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan dan merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan luas wilayah 147.307 km persegi. Kalimantan Barat ini terbagi menjadi 12 kabupaten, 2 kota, 147 kecamatan, 99 kelurahan, dan 2031 desa. Secara astronomis, Kalimantan Barat terletak di 108 derajat 0 menit bujur timur dan 114 10 menit bujur timur, dan memiliki letak geografis, yaitu Kalimantan Barat itu tepat dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat, tepatnya di atas kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat ini adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi, serta diiringi kelembaban yang tinggi. Dilalui oleh Sungai Kapuas sepanjang 1086 km dan Sungai Malawi sepanjang 471 km dan Sungai Pawam sepanjang 197 km. Nah, adapun batas-batas wilayah Kalimantan Barat, sebelah utara terdapat Sarawak di kota Malaysia, sebelah selatan ada Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, sebelah timur terdapat Kalimantan Timur, di sebelah barat terdapat Laut Natuna dan Selat Karimata. Di sebelah utara terdapat 4 kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara Malaysia, yaitu Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang membujur sepanjang pegunungan Kalingkang, Kapuas Hulu. Nah, letak ini yang disebutkan tadi itu termasuk dalam konsep geografi, yaitu konsep lokasi, serta letak astronomis termasuk dalam konsep lokasi absolut, sementara letak geografis termasuk dalam konsep lokasi relatif. Nah, untuk konsep jaraknya, yaitu Kalimantan Barat itu memiliki jarak garis lurus sekitar 737 km ke Jakarta, yaitu ibu kota Indonesia. Nah, transportasi antara kedua lokasi ini bergantung pada moda yang digunakan. Jika menggunakan pesawat dari Bandara Supadio di Pontianak ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, perjalanan udaranya itu biasanya memakan waktu sekitar 1 jam 42 menit. Dan untuk perjalanan laut melalui kapal dari Pontianak ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta itu memakan waktu hingga 45 jam, tergantung jadwal kapalnya tersebut. Selain itu, Kalimantan Barat juga berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak di Malaysia. Provinsi ini memiliki lokasi strategis di Pulau Kalimantan yang mempermudah hubungan lintas batas dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Malaysia. Nah, perbatasan ini sering digunakan untuk perdagangan atau kegiatan lintas negara, terutama melalui jalan darat. Selain itu, Kalimantan Barat juga seringkali dijuluki dengan kota seribu sungai, dikarenakan secara geografis kota ini dialiri oleh ratusan sungai yang menjadi moda angkutan antar wilayah. Nah, hal ini masuk ke dalam konsep geografi, yaitu konsep keterjangkauan. Kondisi geologis dan kondisi geomorfologi. Nah, untuk kondisi geologis dan geomorfologi ini termasuk ke dalam konsep geografi, yaitu konsep pola dan morfologi. Nah, berdasarkan peta geologi lembar Singkawan, Provinsi Kalimantan Barat itu terbentuk dari zaman Jura hingga Quarter. Dapat dilihat dari endapan-endapan yang terdapat pada peta geologi lembar Singkawan. Seperti pada bagian tengah ini terdiri dari endapan-endapan zaman Jura dan Tersier. Kalimantan Barat dilalui oleh pegunungan Sewaner yang menjadi batas alam dengan Kalimantan Tengah. Menurut Thorpe, tahun 1990 membagi fisiografi wilayah Singkawan Kalimantan Barat menjadi 5 zona, yaitu zona pantai, zona dataran aluvial, undak pasir putih, perbukitan rendah, dan perbukitan terjal. Selain itu, di Kalimantan Barat juga terdapat cekungan Ketungau dengan luas sekitar 14.160 km dengan bentuk cekungan memanjang berarah timur tenggara utara barat laut. Terdapat juga cekungan Singkawan yang menjadi endapan batu bara dan mineral-mineral ekonomi tinggi lainnya. Terdiri dari pegunungan seperti Pegunungan Sewanar, Pegunungan Muler, Pegunungan Kapuas Hulu. Terdiri dari sungai-sungai seperti Kapuas, Melawi, dan lain sebagainya. Terdiri dari pantai, yaitu pantainya itu Pantai Panjang dan Pantai Kura-Kura. Kondisi klimatologis Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki iklim yang disebut dengan iklim isotermal hujan tropik menurut sistem
Koppen. Suhu pada musim kemarau rata-rata dalam bulanan terpanas lebih tinggi dari 22 derajat dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2.500 sampai 4.500 mm per tahun. Sumber daya alam di Kalimantan itu sangat beragam. Di antaranya itu adalah yang pertama pertambangan, yang kedua kehutanan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertanian dan perkebunan, dan yang kelima pariwisata. Nah, hal ini juga termasuk dalam potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat yang masuk ke dalam konsep geografi yaitu nilai kegunaan. Menurut Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dengan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan menjadi sektor dominan. Selain itu, pariwisata juga berpotensi menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 berjumlah sekitar 5,41 juta jiwa, di mana 2,78 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,63 juta jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk di Kalimantan Barat ini sekitar 37 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin di Kalimantan Barat ini sebesar 5,7. Nah, hal ini berarti dalam satu penduduk itu, misalnya 10 perempuan, terdapat 106 penduduk laki-laki. Kondisi ekonomi Kalimantan Barat. Secara umum, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan 2 2024 dengan kontribusi sebesar 20,87%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT dengan kontribusi sebesar 49,91%. Konsep aglomerasi di Kalimantan Barat ini tercermin melalui pengelompokan aktivitas ekonomi yang terfokus di lokasi-lokasi strategis untuk memaksimalkan efisiensi dan mendukung pembangunan daerah. Beberapa contohnya itu seperti pariwisata berbasis wilayah. Pengelompokan aktivitas pariwisata terlihat di destinasi seperti Taman Gunung Nasional Palung di Kayong Utara, Taman Nasional Betung Krihun di Kapuas Hulu, dan daerah budaya seperti Sambas. Nah, tempat ini itu tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat lokal melalui jasa transportasi, penginapan, dan kegiatan budaya. Konsep interaksi dan interdependensi di Kalimantan Barat dapat terlihat jelas dari hubungan antara sektor-sektor ekonomi yang saling bergantungan. Misalnya, sektor pertanian dan perkebunan di daerah seperti Kayong Utara, Sambas, Landak, Kota Singkawan, yang menghasilkan komoditas seperti kelapa sawit dan karet yang mempengaruhi sektor lain seperti industri pengolahan dan perdagangan. Nah, interaksi antara perkebunan dan industri pengolahan memperluas efek ekonomi karena aktivitas perkebunan menarik tenaga kerja dan mendukung ekonomi lokal. Selain itu, Pontianak juga sebagai pusat perdagangan dan ekonomi memiliki peran penting yang mendukung distribusi barang ke seluruh wilayah Kalimantan Barat. Nah, interaksi antara sektor-sektor ini meningkatkan konektivitas dan efisiensi, memperlancar aliran barang dan jasa, serta mendukung pembangunan daerah. Konsep keterkaitan keuangan dalam Kalimantan Barat ini bisa diambil contoh di Sambas dan Melawi, yang menggambarkan hubungan antara wilayah yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan aktivitas ekonomi. Di Sambas yang berada di pesisir pantai, yang penduduknya itu sebagian besar bekerja sebagai nelayan yang memperoleh ikan dengan mudah. Akses ini itu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat distribusi sehingga harga ikan di daerah pesisir lebih murah. Sebaliknya, Melawi yang jauh dari pantai bergantung pada pasokan ikan yang datang dari daerah pesisir seperti Sambas. Jaraknya lebih jauh memengaruhi biaya distribusi dan transportasi yang pada akhirnya meningkatkan harga ikan. Selain itu, permintaan masyarakat yang tinggi di Melawi juga berperan dalam kenaikan harga. Dengan demikian, kenaikan harga ikan di Melawi dipengaruhi oleh keterkaitan keuangan antara Sambas dan Melawi. Kalimantan Barat memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, flora, dan fauna yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungannya. Nah, ini termasuk ke dalam diferensiasi area, yang mana diferensiasi wilayah ini menciptakan karakteristik unik di setiap daerah, seperti suku-suku bangsa.
Suku-suku bangsa yang di Kalimantan berdominan suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Angkanya mencapai 90% penduduk Kalimantan Barat. Selain itu, terdapat juga suku-suku bangsa lain antara lain suku Bugis, Jawa, Madura, Minangkabau, Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Nah, jumlah angkanya itu mencapai di bawah 10%. Nah, untuk rumah adatnya yaitu rumah adat Betang yang memiliki bentuk rumah panggung dan panjang. Untuk bahasa daerah yang sering digunakan di Kalimantan Barat adalah bahasa Dayak, karena mayoritasnya merupakan suku Dayak. Untuk tari daerahnya yaitu tari monong, tari pingan, tari jonggang, dan tari kondan. Untuk kesenian dan tradisinya yaitu tikar lampit, perisai, mandau, kacang uwoy, dan tangkuy darok. Nah, untuk upacara adat di Kalimantan Barat ini terdapat upacara adat Gawai Dayak. Nah, untuk upacara adat di Kalimantan Barat ini terdapat upacara adat Gawai Dayak. Upacara adat di Kalimantan Barat yaitu perayaan dan festival budaya yang dilakukan oleh suku Dayak untuk bersyukur atas hasil panen dan melestarikan adat istiadat. Selanjutnya, untuk flora dan fauna di Kalimantan Barat, terdapat mangga kasturi dan tangkawang tungkul untuk floranya. Dan untuk faunanya terdapat orang utan, bekantan, biawak Kalimantan. Untuk makanan khasnya yaitu pisang Pontianak. Yang kedua, kiam kok kue. Kiam kok kue ini biasanya dibuat tanpa santan, tetapi ada juga yang menggunakan santan. Kue ini memiliki rasa yang kenyal gurih, gurih dari ebi dan kecap, plus telur dan renyah. Nah, yang ketiga yaitu kue kantung semar. Kue kantung semar ini dibuat dengan mengukus beras ketan atau beras pulut di dalam kantung semar. Kue ini memiliki rasa kenyal, pulen, gurih, dan manis. Yang keempat yaitu ketupat colet. Ketupat colet terbuat dari beras yang dibungkus anyaman daun kelapa dan dimasak dengan santan. Cara menyantap ketupat colet ini berbeda dengan ketupat pada umumnya, yaitu dicocol. Disajikan dengan jenis rendang dari daging ayam atau sapi yang dipotong-potong kecil dan dimasak tidak terlalu kering. Yang selanjutnya yaitu bubur ikan. Berupa bubur nasi dengan kaldu ikan, biasanya ikan tenggiri, dimasak dengan bumbu rempah seperti jahe, kunyit, dan bawang putih. Disajikan dengan potongan ikan, daun bawang, dan sambal atau kerupuk. Hidangan ini populer sebagai sarapan atau makan siang. Selanjutnya, pengkang. Terbuat dari ketan yang dibungkus daun pisang dan diisi ikan, udang, atau daging, lalu dipanggang. Nah, sekian dari saya tentang Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.